Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Praitno, NPM 21530240002 dari Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Lampung. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai model belajar pengolahan informasi. Pengertian dari model belajar pengolahan informasi ini merupakan gambaran atau model dari kegiatan di dalam otak manusia di saat memproses suatu informasi. Menurut Gegne, bahwa dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi, lalu dikerjakan sehingga menghasilkan produk dalam bentuk hasil belajar. Dalam pemrosesan informasi juga terjadi interaksi antara kondisi-kondisi internal dan kondisi-kondisi eksternal individu. Kondisi internal yaitu keadaan dalam diri individu yang diperlukan untuk mencapai suatu hasil belajar dan proses kognitif yang terjadi pada individu. Sedangkan kondisi eksternal adalah rangsangan dari lingkungan yang mempengaruhi individu dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada prinsip dan karakteristik model pembelajaran pemrosesan informasi. Menurut Suharnan, persepsi adalah suatu proses penggunaan pengetahuan yang telah dimiliki atau yang disimpan dalam ingatan untuk mendeteksi atau memperoleh dan menginterpretasi stimulus atau rangsangan yang diterima oleh alat indera seperti mata, telinga, dan hidung. Selanjutnya, ada 3 aspek yang relevan dalam persepsi yang berhubungan dengan kognisi manusia. Yang pertama, pencatatan indera. Pencatatan indera adalah sebuah sistem ingatan yang dirancang untuk menyimpan sebuah rekaman mengenai informasi yang diterima oleh sel-sel reseptor. Kemudian yang kedua, pengenalan pola. Pengenalan pola adalah proses transformasi dan pengorganisasian informasi yang masih kasar agar mempunyai makna atau arti tertentu. Yang ketiga, perhatian. Perhatian adalah aspek yang ketiga yang diartikan sebagai proses pemusatan aktivitas mental atau proses konsentrasi pikiran dengan mengabaikan rangsangan lain yang tidak berkaitan. Selanjutnya, dalam proses pembelajaran ini juga tersedia 3 taraf struktural sistem informasi. Yang pertama, sensori atau intake register. Informasi masuk ke sistem melalui sensori register, tetapi hanya disimpan untuk periode waktu terbatas. Agar tetap dalam sistem, informasi masuk ke working memory dan digabungkan dengan informasi di long time memory. Yang kedua, working memory. Pengajaran atau operasi informasi berlangsung di working memory. Di sini berlangsung berpikir yang sadar. Kelemahan working memory sangat terbatas kapasitas isinya dan memperhatikan sejumlah kecil informasi secara serentak. Yang ketiga, long time memory, yang secara potensial tidak terbatas kapasitas isinya sehingga bisa menampung seluruh informasi yang sudah dimiliki siswa. Kelemahannya adalah sangat sulit mengakses informasi yang tersimpan di dalamnya. Kemudian aplikasi model pembelajaran pemrosesan informasi. Menurut Robert Gegne menyatakan bahwa ada 8 fase proses pembelajaran. 8 fase tersebut yaitu yang pertama, motivasi. Motivasi yaitu fase awal memulai pembelajaran dengan adanya dorongan untuk melakukan suatu tindakan dalam mencapai suatu tujuan tertentu, atau motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang kedua, pemahaman. Pemahaman yaitu individu
dapat menerima dan memahami suatu informasi yang diperoleh dari pembelajaran. Kemudian yang ketiga, pemrolehan. Pemrolehan yaitu individu memberikan pemahaman informasi yang sampai pada dirinya, sehingga terjadi proses penyimpanan dalam memori peserta didik. Yang keempat, penahanan. Penahanan yaitu menunda informasi yang digunakan untuk jangka panjang. Hal ini merupakan proses mengingat jangka panjang. Ingatan kembali. Ingatan kembali yaitu menggunakan kembali informasi yang telah disimpan bila ada dorongan. Selanjutnya yang keenam, generalisasi. Generalisasi yaitu menggunakan hasil pembelajaran untuk kepentingan tertentu. Yang ketujuh, perlakuan. Perlakuan yaitu terjadinya perubahan perilaku pada individu sebagai hasil pembelajaran. Kemudian yang ke-8, umpan balik. Umpan balik yaitu individu memperoleh timbal balik dari perilaku yang telah dilakukannya. Selanjutnya ada 9 langkah yang harus diperhatikan oleh seorang guru dalam terkait dengan pembelajaran pemrosesan informasi ini. Di antaranya yaitu yang pertama, melaksanakan suatu tindakan untuk menarik perhatian peserta didik. Yang kedua, menyampaikan informasi mengenai tujuan pembelajaran dan topik yang dibahas. Yang ketiga, mendorong peserta didik untuk memulai aktivitas pembelajaran. Yang keempat, menyampaikan isi pembelajaran sesuai dengan topik yang telah dirancang. Yang kelima, memberikan bimbingan bagi aktivitas peserta didik dalam pembelajaran. Yang keenam, memberikan pengukuhan pada perilaku pembelajaran. Yang ketujuh, memberikan timbal balik terhadap perilaku yang ditunjukkan peserta didik. Yang kedelapan, melakukan penilaian proses dan hasil. Yang kesembilan, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya dan menjawab berdasarkan pengalamannya. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan dari teori pemrosesan informasi. Kelebihan teori pemrosesan informasi ini, yang pertama, dengan menerapkan teori pemrosesan informasi akan membantu meningkatkan keaktifan peserta didik dalam berpikir, sehingga peserta didik akan didorong untuk berpikir di dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, peserta didik akan berusaha untuk mengaitkan proses pembelajaran yang menarik dengan materi yang disampaikan. Yang ketiga, guru dan pendidik dituntut untuk kreatif dalam kegiatan pembelajaran. Guru dituntut dapat menyampaikan materi pembelajaran dengan metode belajar yang menyenangkan dan menarik sehingga peserta didik dapat menerima materi dengan baik, sehingga peserta didik akan mudah memahami dan mengingat materi yang disampaikan. Selain kelebihan, teori pemrosesan informasi ini juga memiliki kelemahan yang diantaranya yaitu yang pertama, apabila guru tidak menyampaikan materi secara kreatif dan menarik, maka peserta didik tidak dapat menerima materi yang disampaikan dengan baik, sehingga tujuan pembelajaran tidak dapat tercapai. Selain itu, apabila ada peserta didik yang tidak aktif dalam pemrosesan pembelajaran, maka guru akan sulit dalam menyampaikan materi. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.